bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Ya, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini cucunya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, sepupunya Syekh Abdurrahman rahimahullah yang bikin Fathul Majid. Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, berarti sepupu kan? Segaris kan? Nah, kitab Tauhid tersebut yang disusun oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab telah disyarah oleh salah seorang cucunya, yakni sepupuku, kata Syekh Abdurrahman, yang bernama Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Fawada'a alaihi syarhan ajada fihi wa afad. Dia memberikan syarah yang luar biasa bagi kitab tersebut. Abraza fihil bayan ma yuhib an yutlab minhu wa yurad. Dia menjelaskan keterangan, memberikan keterangan-keterangan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab dari poin-poin yang dibuatnya di dalam kitab Tauhid tersebut. Wasamma, dan Syekh Sulaiman menamai kitab syarahnya terhadap kitab Tauhid itu Taisir Al-Aziz Al-Hamid fi syarah kitab Tauhid. Namanya Taisir Al-Aziz Al-Hamid dalam syarah kitab Tauhid. Tapi Syekh Sulaiman ini belum menyelesaikan kitabnya. Keburu waktu itu diserang sama Ibrahim Basha itu dari Mesir. Sehingga terjadi perang karena dulu dakwah kepada Tauhid diperangi. Diperanginya bukan sama orang-orang kafir, sama orang-orang Islam sendiri. Dulu tuh. Kita nih sekarang bisa teriak Tauhid Sunnah enak bener. Dulu mah diperangin. Bahkan Imam Muhammad bin Abdul Wahab diperangi dulu sebelum sampai akhirnya ketemu dengan Imam Muhammad bin Saud dan akhirnya membuat sebuah kekuatan. Itu pun setelah berjaya dan besar diserang lagi. Diserangnya sama siapa? Sama kafir? Enggak, sama muslim. Dari mana? Dari Turki, Ottoman, Sufi. Dia menggerakkan pasukan. Banyak terjadi peperangan akhirnya antara ahli tauhid dengan para sufi ini yang umumnya beragama, dan terjadi banyak kesyirikan pada mereka dan banyak diingkari kesyirikan tersebut oleh ahli tauhid. Terjadi peperangan banyak. Dikirimin pasukan dari Irak, bertahan. Dikirimin dari Syam, bertahan. Masih kuat nih. Pas dikirim dari Mesir ini baru kena tipu daya dan lain-lain dikerjain. Akhirnya kalahlah para kaum Ahlus Sunnah ini yang bertahan di daerah Dir'iyah ketika itu. Ditangkap Syekh Sulaiman ini rahimahullah yang bikin kitab Taisir, gitu. Ditangkap, dibawa ke kuburan dan ditembak hidup-hidup di depan bapaknya, depan Abdullah. Ditembaknya dikatakan dengan bom sampai hancur badannya berantakan. Oleh Ibrahim Al-Basha nih, pasukan yang berangkat dari Mesir datang untuk menghantam gerakannya Muhammad bin Saud sama Muhammad bin Abdul Wahab dan keturunan-keturunannya, akhirnya terbentuklah kerajaan Dir'iyah. Kerajaan Dir'iyah. Kalau kalian baca sejarah, tuh lihat. Dulu mah orang nyebarin tauhid diperangin. Diperanginnya sama siapa? Yang katanya khalifah kaum muslimin. Emang Ottoman jatuh gara-gara apaan? Gara-gara gak kuat ngelawan kafir. Dari dulu kafir selalu lebih kuat dan lebih besar kekuatannya daripada kaum muslimin. Tapi kita menang aja dari dulu. Karena kekuatan kafir lebih enggak. Karena terjauhkannya mereka dari tauhid, dari sunnah yang murni, dari agama yang hak, terjauhkan dari itu. Dan justru malah memerangi tauhid yang murni dan agama yang hak. No, itu yang jadi sebab jatuhnya. Yang diteriakkan ikhwanul muslimin, semoga kekhilafahan kembali, semoga kekhilafahan kembali. Kita malah doa, jangan balikin ya Rabb kekhilafahan yang kayak gitu. Dulu mah gak bisa bertauhid kita. Ngadepin yang kayak gitu tuh dulu. Sekarang gampang gak? Sekarang gampang gak gitu bertauhid apa ini? Gampang bener, alhamdulillah sekarang jauh. Paling haters, iya gak? Paling haters doang. Gak diapa-apain juga loh. Iya gak? Enak bener sekarang teriak tauhid, teriak sunnah. Dulu mah dibantai, diperangin itu. Ya,
Itu Syekh Sulaiman rahimahullah matinya situ di bom, di kuburan rahimahullah. Nah, Syekh Abdurrahman ini penyusun Fathul Majid ditangkap, dibawa ke Mesir. Akhirnya sampai tinggal di Mesir 30 tahun. Penjara. Oke? Syekh bin Saudnya ini saya lupa Muhammad bin Saudnya ini terus penerusnya Muhammad bin Saud ini ditangkap dan dibawa ke Turki, diarak di Turki, dilemparin, disambitin dan akhirnya dipenggal di Turki, dipajang di situ. Karena apa? Karena bertauhid, karena bertahan di atas tauhid dan sunnah.